Kalau melihat rekam jejak Andi Arief, kemungkinan memang dia ini sedang halu sehingga ngomong kayak lagi mimpi di siang bolong. Andi Arief membela kepentingan Demokrat yang kebelet agar nama cawapres segera diumumkan. Andi Arief jelas-jelas membela AHY, atau kemungkinan AHY yang meminta tolong dengan Andi Arief agar membuat isu gaduh supaya Anies buru-buru mengumumkan nama cawapres. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Demokrat makin kesini makin tidak jelas. Demokrat sedang gelisah dalam ketidakpastian soal siapa nama cawapres yang akan diumumkan oleh Anies. Surya Paloh pernah bilang sosok cawapres Anies bisa saja diumumkan di akhir pendaftaran capres dan cawapres. Sekilas info, masa pendaftaran adalah mulai dari tanggal 19 Oktober sampai 25 November. Jadi paling lambat pertengahan Oktober nanti kita semua sudah tahu siapa capres dan cawapres yang akan bertarung di Pilpres. Atau malah harus sabar menunggu hingga akhir November. Perjalanan memang masih panjang. Tapi Demokrat sudah tidak sabar. Bagi orang yang tidak sabar, menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat memuakkan. Apalagi menunggu sambil gelisah. 1 menit itu kayak 1 jam. 1 jam itu kayak 1 hari. Demokrat terus meminta Anies supaya segera mengumumkan nama cawapres. Alasannya supaya mereka punya waktu untuk membuat strategi dan segera bekerja. Tapi Anies cuek. Anies pernah ditanya, tapi dia tidak mau komentar. Dia cuma bilang, sejak memimpin DKI Jakarta, pola kerjanya adalah menuntaskan pekerjaan terlebih dahulu, baru mengumumkan hasilnya. Kapan tepatnya? Hanya Anies yang tahu. Jawaban Anies yang tidak jelas membuat Demokrat semakin pusing. Demokrat mungkin bakal naik darah kalau harus menunggu sampai 2 atau 3 bulan lagi. Di saat nafsu sudah tidak tertahankan, malah disuruh nunggu, ya bakal emosi. Tanda-tandanya sudah mulai terlihat jelas. Demokrat mulai ngawur dan bicaranya tidak nyambung. Salah satunya adalah Andi Arief. Dia bilang pihaknya mendapatkan informasi bahwa elektabilitas Surya Paloh sedang diuji melalui survei untuk menjadi cawapres Anies. Katanya itu dilakukan oleh lembaga survei sendiri. Andi Arief mengaku tidak sembarangan ngomong. Dugaan itu bukan tanpa dasar. Dia bilang, sudah ada sejumlah nama yang mencuat sebagai cawapres Anies, yaitu AHY, Khofifah, dan Yeni Wahid. Seharusnya Anies bisa memutuskan dengan cepat. Tapi kalau terus ditunda, artinya ada yang sedang ditunggu. Maka dari itu Andi Arief membuat dugaan kalau Surya Paloh sedang diuji, apakah cukup bagus untuk menjadi cawapres Anies. Kalau Andi Arief yang ngomong, lebih baik anggap saja angin lalu. Jangan terlalu percaya. Orang ini berkali-kali membuat kegaduhan dengan cerita-cerita hasil karangan bebas. Salah satunya di awal tahun 2019 lalu. Dia membuat cuitan tentang kabar 7 kontainer di Tanjung Priok yang berisi surat suara yang sudah tercoblos. Dia membuat kegaduhan, tapi pura-pura sok bijak. Dia meminta orang agar dicek kebenarannya. Dia ini seperti seorang pengacau, tapi memakai topeng pahlawan. Selain itu, dia juga pernah bilang Pilpres hanya akan ada 2 paslon, karena Anies sebentar lagi masuk penjara. Dan ketua umum partai di koalisi KIB, kalau tidak menurut, juga akan masuk penjara. Kalian pernah mikir nggak, kenapa orang seperti Andi Arief dipertahankan oleh Demokrat? Padahal orang ini sering bikin gaduh, ngomong ngelantur, bicara sembarangan, tapi tetap masih di Demokrat. Masuk akal tidak kalau kita bilang Andi Arief ini memang disengaja dipertahankan demi membuat serangan politik seperti sekarang ini?
Andi Arief seolah memang ditugaskan untuk membuat kegaduhan. Dan sekarang Demokrat sedang pusing 7 keliling. Makanya Andi Arief turun gunung dan membuat isu Surya Paloh akan dipertimbangkan menjadi cawapres Anies. Saya percaya kalau Nasdem mengatakan bahwa Surya Paloh tidak punya ambisi menjadi cawapres. Saya juga yakin Surya Paloh tidak akan maju sebagai cawapres. Nasdem menyindir Andi Arief. Mereka bilang kadang-kadang harus waras dengan akal sehat. Mungkin ini adalah pesan buat Andi Arief supaya jadi orang waras sedikit. Jangan ngaco dan seperti baru bangun tidur. Kalau Surya Paloh mau menjadi cawapres Anies, sama saja Nasdem menggali lubang kubur sendiri. PKS mau Aher jadi cawapres. Demokrat mau AHY jadi cawapres. Sedangkan Nasdem pernah bilang cawapresnya lebih baik jangan dari partai koalisi. Kalau nanti ketahuan Nasdem menyodorkan nama Surya Paloh, ini jadi blunder. Demokrat dan PKS pasti ngamuk. Mereka bisa saja membubarkan koalisi dan semuanya berantakan. Lagi pula Surya Paloh jadi cawapres Anies malah lebih mudah dikalahkan. Nasdem mungkin tidak segegabah itu mengusung Surya Paloh. Kalau melihat rekam jejak Andi Arief, kemungkinan memang dia ini sedang halu sehingga ngomong kayak lagi mimpi di siang bolong. Andi Arief membela kepentingan Demokrat yang kebelet agar nama cawapres segera diumumkan. Andi Arief jelas-jelas membela AHY atau kemungkinan AHY yang meminta tolong dengan Andi Arief agar membuat isu gaduh supaya Anies buru-buru mengumumkan nama cawapres. Orang yang sudah putus asa biasanya logikanya kacau balau. Saya tidak pernah berpikir Surya Paloh mau menjadi cawapres, tapi Demokrat bisa berpikir sampai sejauh itu. Andi Arief bilang dia mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak jelas dari mana datangnya. Sama seperti informasi kontainer berisi surat suara tercoblos. Mungkin kalau Demokrat makin putus asa dan stres, mereka bakal membuat isu misalnya novel Bang Mukmin sedang diuji elektabilitas lewat lembaga survei entah mana lagi. Sudah saya bilang berkali-kali, Anies kemungkinan akan mengumumkan nama cawapres di menit-menit terakhir. Anies mau main aman. Kalau nama capres diumumkan duluan, bukan cuma koalisi lain bisa atur strategi, tapi juga koalisi perubahan bisa bubar. Demokrat dibikin penasaran sampai akhir. Anies mengikat Demokrat dalam status digantung. Demokrat mau keluar dari koalisi, takutnya AHY dijadikan cawapres. Kalau bertahan, takutnya AHY bukan cawapres. Demokrat serba salah. Maju masuk lubang, mundur pun masuk lubang. Melihat tingkah Demokrat saat ini, rasanya kita semua berharap Demokrat tetap di koalisi perubahan. Tidak usah kemana-mana, apalagi berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Agak aneh kalau mereka berkoalisi dan mendukung Ganjar. Bisakah kalian membayangkan Andi Arief mendukung Ganjar, lalu bikin statement yang aneh-aneh untuk membela Ganjar? Yang ada malah reputasi Ganjar menjadi jelek. Mending Demokrat tetap bersama Nasdem dan PKS. 3 partai ini lebih satu frekuensi, meskipun kadang-kadang mereka suka cakar-cakaran demi memperebutkan satu kursi cawapres. Setidaknya Nasdem saat ini sudah terbuka matanya. Dan mereka sudah sadar siapa Demokrat sebenarnya. Tapi sudah terlambat. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.